Apa itu, Bi? Sudah tarik asal sudah. Andrei. Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkenal banyak situs yang mengandung sejarah. Terutama di Jalan Ki Ageng Gribik, Kecamatan Kedung Kandang. Makam ini diyakini sebagai makam Ki Ageng Gribik yang lebih dikenal dengan nama Syahid Abdurrahman, seorang tokoh penyebar agama Islam. Mungkin karena jasad seorang tokoh ada di makam ini, warga jadi mengeramatkannya. Tapi kami mencari tahu, ada misteri apa di makam ini. Saya sudah berada di area pemakaman Kiai Ageng Gribik. Konon beliau adalah penyebar agama Islam di Malang. Seperti apa beliau menyebarkan agama Islam di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas bisa ceritakan bagaimana sejarah Kiai Ageng Gribik bisa berada pemakamannya di sini? Ya, makam begini Iya. menyebarkan agama Islam di Malang Raya ini adalah pendatang, bukan asli Malang. Berarti beliau aslinya dari mana? Memang yang Gribik itu kalau menurut saya kebetulan di Sunan Giri, terus beliau hijrah ke Jawa Tengah, terus menjadi seorang buat di Sunan Giri Joko dan berada di Kerajaan Mataram. Ketika sukses di situ, ditugaskan ke Malang untuk menyebarkan agama Islam dan terus meninggal di Malang. Apa yang Mas tahu tentang beliau selain menyebarkan agama Islam? Ya, yang begini selain menyebarkan Islam juga banyak sering mengobati orang seperti itu dan juga sering berkumpul sama masyarakat kecil. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah sampai di pemakaman sini. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini, Gus? Ini begini, nanti kita cari istilah mitos yang kita angkat, yaitu bagaimana asal-usulnya Ki Ageng Gribik itu kira-kira dari mana, seterusnya di sini menjalankan agama Islam itu kira-kira pada tahun berapa. Lebih jelasnya nanti kita masukkan ke mediator, lalu kita tanya bersama-sama. Oke, nanti kita bisa lanjutkan ke proses mediumisasi. Silakan, Gus. Kami pun melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Bimbingan Sudah berada di sini sejak kapan, Ki? 1600 Apa hubungan Anda dengan Ki Gribik? dagang Rabu Bisa Anda ceritakan tentang sejarah dari Kiai Gribik? dagang Gribik Raden Solengan Beliau itu dari mana asalnya? Tani Jawi Jawa mana? Tengah Lalu kenapa beliau bisa sampai di sini? Modern yang tanah Jawa Jawa Timur nyebarno agama kan aja gelem Bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? gawean gending-gending Jawa. Lalu kenapa tidak ada yang mau nggak mau masuk ke agama Islam? Kenapa? Wong Indonesia akeh. Tidak ada bantuan dari teman-temannya gitu untuk membantu menyebarkan agama Islam? Ada. Siapa yang membantunya? Sunan Kalijaga. Apa hubungannya Ki Ageng Gribik dengan Sunan Kalijaga? Murid. Kenapa katanya beliau menjadi murid kesayangan dari Sunan Kalijaga ya? Manut. Kenapa? Alasannya apa? Manut. Selain itu, Sabar. ciri khas dari Ki Ageng Gribik seperti apa ciri khasnya? Welas asih. Sabar. Selain dengan gending, apa lagi? Alat lain. Jajana. Seperti apa jajanannya? Ngomong apa? Kenapa sih harus apem? Ada makna tersendiri? Ampunan ing rokok. Kayak omong. Lagi usianya berapa? Telung atus lalu. Lagi sama siapa aja di sini?
anak cucu. Kalau wujud Aki itu seperti apa sih? Goblok, ikil cancang. Terus ciri-cirinya Ki Ageng Gribik seperti apa Ki? Sonan kan. Gitu. Pakai jubah-jubah gitu Ki? Enggak. Beliau mengajarkan apa aja? Kayak Selain itu? Tobat sejak tingkang kuasa. Dengan gendingan itu gimana cara menyebarkan agama, Ki? Pulang ke warga di jalan buka. Ya, lalu? Dejangi. Beliau menyebarkan agama Islam hanya ada di Malang. Dari mana sampai mana? Lalu ada kota lainnya? Kalau di sini berarti makam ya, bukan petilasan kan? Petilasan. Di sini. Makamnya lalu di mana? Tidak tahu. Mokso. Yang agung Gusti Allah. Anda bisa tahu kenapa beliau sangat dekat dengan bupati-bupati atau para penjabat? Lawan Londo. Di sini ada tradisi selamatan pakai tumpengan. Itu sebenarnya artinya apa sih, Ki? Warga ya kumpul jalan pura lang Gusti Allah. Mana warga Jawa dijajah Belanda. Terus kalau tumpengnya itu ada artinya sendiri nggak? Maksudnya apa? Bentuk tumpengnya seperti itu dengan ubur rampenya itu ada artinya nggak sih, Ki? Artinya apa, Ki? Warga ngumpul dari sisi. Terus kenapa harus setiap malam Jumat Legi, Ki? Kenapa ada hari-hari khusus? Tina sing api, apa sing api, sing mulia cuma lagi. Banyak orang yang jarang ke tempat ini. Biasanya mereka melakukan apa kalau datang ke makam ini? Jaluk dunia. Dengan cara seperti apa? Nebak kembang. Salah kesalahan. Jaluk nang kang kuasa. Ini dungokno tunjungan kita. Mereka itu datang ke sini meminta kepada Allah, tapi tempatnya di sini, atau memang meminta kepada Ki Agengnya? Ki Ageng Gribik. Meminta kepada Ki Ageng. Lalu gitu? pendapat Anda sendiri melihat orang-orang meminta kepada orang yang telah tiada. Boleh. Kenapa tidak boleh? Jaluk nang kang kuasa. Enggak kaeur bang kang kuasa. Tapi pernah gak sih orang yang datang ke sini meminta lalu terwujud keinginannya? Siapa tuh yang kasih? Yang nunggu gini. Ada yang menunggu di sini selain Anda? Siapa? Bisa sebutkan? Cokolana. Bangsa ini bangsa apa Ki? Wujud beliau seperti apa? Harimau. Apa itu Ki? Bentuk apa Ki itu Ki? Senopati. Anda sungkem sama siapa? Guru. Raden Sulaiman. Dia punya ilmu-ilmu khusus gak, Ki? Apa ilmu yang mereka punya? Yang beliau punya? Koyum. Apa itu artinya? Mengkuat neraka insun. Maksudnya apa ya? Saya kuat isan junjung agama Islam yang nomor siji dunia lawan penjajahan Belanda. Gending-gending itu hanya sebatas gending irama gending atau ada kesenian-kesenian lainnya, Ki? Jidor. Kenapa makanya jidor, Ki? Musulah nih banter. Kayak ngumpul lagi warga incung. Ya, Ki, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang dia berubah gaya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapunten Ki. Namanya sinten Ki? Cokolano tapi pundi Ki? Jangan marah-marah dulu dong. Masuk dulu. Nunggu Ki. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Ngapunten Ki. Namanya sinten Ki? Cokolano tapi pundi Ki? Oh, yang tadi diceritain. Mediator masih hilang kesadaran. Sejarah dari Ki Ageng Gribik. Anda bisa membantu menceritakannya? Ojo ngurusi makananku. Ki, aku datang ke sini, saya ingin mengungkap sejarah dari Ki Ageng Gribik. Gitu Ki, ayo duduk Ki, yang enak Ki. Duduk. Anda suka mewujudkan diri pada para peziarah. Lah sing aku sing rusuh kanku. Seperti apa yang mengganggu Anda? Rusuh makananku. Maksudnya rusuh itu seperti apa? Koyon. Selain itu, Setelah, berdialog dengan saya Ki. Enak, ya. Duduk. Duduk yang enak. Ki sejak kapan berada di sini, Ki? Suwe. Anda tahu sejarah dari Ki Ageng Gribik? Seperti apa? Makan gini. Bisa diceritakan awal beliau berada di sini seperti apa? Mungkin no konco-konco kakek. Mungkin kan kenapa teman-teman Anda? Seorang ganggu. Ki Ageng Gribik ngoncon nyingkirin konco sampean. Lalu kalau Anda sendiri Islam atau bukan? Bukan. Tapi Anda berhubungan baik dengan Ki Ageng Gribik? Iya. Berhubungan baik seperti apa? Joko nggih. Kenapa sih tempat ini harus dijaga? Memang ada apa di sini? Akeh kan cukup. Joko pusaka. Ada pusaka-pusaka? Seperti apa pusakanya? Keris. Keris. Cupo. Punya siapa itu? Benda-benda pusaka itu? Ki Ageng. Apakah ada isinya dari benda-benda pusaka itu? Ada. Anda mengetahuinya? Ada fungsinya dari benda-benda pusaka itu? Dulunya untuk apa? Ngusir. Buat bela diri maksudnya, buat membela diri. Katanya Anda yang suka ngoda-ngoda orang di sini. Bukan Anda. Lalu siapa? Biar. Kali ini, ia seperti menarik, menunjukkan kemampuan lainnya. Tak lama, dia seperti terjengkang. Namun kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Yang Sari. Yang Sari ada hubungan apa sama Ki Ageng Gribik? Mana ada undang aku napa? Aku ngene, aku kepingin ngeru sejarah Mbah Ki Ageng Gribik iki opo sampeyan terangno. Ngono. Ki Ageng Gribik. Kamerane kene. Endi? Sing ndi makane? Dudono arahin endi? Tunggu lagi lho. Kalau di sini, jadi menurut Anda tempat ini apa? Jelasane. Beliau Tasbih. Pusaka bahasa pujaga. bahasa penjaga itu siapa? Kancane. Oh terus lek wong nang petilasan kini niate opo? Njaluki nang Gusti Allah apa njaluki sing di petilasan kini? Itu jane terang to, Pak. Ya. Njaluk togel, njaluk jodoh, njaluk duit, njaluk selamat gitu marang iki. Wong. Saiki. Iya. Lerene. Iku sembahyang begini, wiridan begini. Tujuannya iku tujuan elek. Salonge ya bener. Tujuan bagusnya seperti apa dan jeleknya seperti apa, Mbak? Ya, nyate lerene iku. Sing siji, ana sing sembahyang, jaluk sing kuasa. Pas nomor sembahyang, ya jaluk sing nang makam kene iki. Lagi dikene kan makam, kowe peti rasane ta. Iya. Ya bener kene ana sing nongko. Kang tujuannya buruk. Pesugihan. Ada yang mengabulkan? Ana Apa? Biasanya mereka meminta apa? sing bener kok salah. Kang salah. Sing salah iku cukup jin. Iya. Ini Nah tiang-tiang ini pun nyuwun apa Mbah? lek ngono kae
Tapi yang menyalahgunakan tempat ini biasanya mereka meminta apa? Jaluk jin teko kene. Minta jin yang dari sini maksudnya. Tiga ngene. Pitung wong. Pitung wong 7 orang. Sing wis turu jin teko kene. Jin apa aja? Fungsinya jin itu untuk apa? Tiba-tiba, makhluk yang masuk ke raga ini berhenti bicara saat ada azan. Kenapa Anda berubah sikap? Kenapa yang setelah mendengar suara azan tiba-tiba yang terdiam? Aku tidak mau duduk. Islam. Islam, aku gak ngerti. Saya tanya sama Eyang Islam juga. Ya, Oh, soalnya tadi sebelum Eyang bukan Islam. Kalau di sini lebih banyak makhluk yang Islam atau bukan? Islam. Lalu yang tadi mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini, Islam juga? Aku sih mau elek-elek. Ini jaluk jin iku. Jaluk jin elek. Tiga kau. Hari ke kuam. Hanya mengganggu, Untuk apa? Untuk lancarnya Tapi tidak, usaha mereka gitu. melancarkan usaha atau mendapatkan banyak keuntungan. Bisa juga. Berarti mereka melakukan perjanjian dengan jin gitu. Perjanjiannya seperti apa? Janji nih yuk. Ya, Orang mesti. Salah satu ini Teng makam niku dados isine pusaka nggih bahasanya. tapi pernah ada orang yang berusaha untuk mengambil pusaka itu? Ada yang buat. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Dan dulu. Udah sampai. Timbalan sidang nih kumang. Ayo Wong Islam. Ayo nonton nih kumang. Di rumah dijawab. Nggih. Orang ngomong dewe. jadi Mbak, matur suwun Mbak. Makasih ya, Mbak. Matur suwun sebulan sing akeh ngrepoti ya. Dewi, assalamualaikum. Tak lama, mediator kami sadarkan. Namun saya belum puas dengan informasi yang kami dapatkan. Apakah yang terjadi setelah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten paring asma sinten? Gandeng. Apa hubungan Anda dengan Ki Ageng Kripik? Santul. Sejak kapan Anda menjadi pesuruhnya Ki Ageng Kripik? 100 tahun. Berarti hubungan Anda sangat dekat ya dengan beliau. Bisa Anda ceritakan beliau itu sebagai apa dulunya? Guru? Guru apa? Haji. Bisa Anda ceritakan sosok Ki Ageng Kripik seperti apa? Mas Haji. Selain itu, Sabar. apa yang Anda tahu mengenai penyebaran agama Islamnya? Dari kota mana sampai mana? Ponorogo. Singosari. Bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? Gawe gending. Selain itu, ada alat musik lainnya? Gong. Gong? Cidor. Beliau sendiri yang memainkan alat musik itu? Atau ada yang membantu? Murite. Sosok beliau seperti apa sih? Fisiknya seperti apa? Sunan kiri. Saya juga nggak tahu tuh Sunan Giri kayak gimana. Gawe sorban. Gawe jubah. Kayaknya ada lagi tasbih gitu. Berjenggot gak? Suka wirid. Suruh minum. Kenapa enggak? Kenapa enggak boleh? Bilang baik-baik aja, kenapa enggak boleh? Banyak nggak
orang-orang yang menyalahgunakan makam ini? Seperti apa mereka menyalahgunakan makam ini? Apa yang mereka minta? Jodoh, rezeki, atau nomor? Nomor apa Ki? Itu siapa yang mengabulkan? Terus yang ngasih nomor siapa Ki? Kalau Anda wujudnya jin kali ya? Enggak, Anda ngaku-ngaku paling. Anda ini manusia apa jin? Kalau Anda jin nggak apa-apa ngaku. Jin apa sih? Ada Ki ya? Ki, suan Ki ya. Salam. Tak lama, mediator kami sadarkan. Gus, hikmah apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Oh ini begini Mbak, kan tadi menerangkan apa? Menggali kisah-kisah cerita asal usulnya Ki Ageng Gribek dan juga keterangan untuk cara menjalankan agama Islam di daerah Marosumo. Dan juga tadi banyak-banyak pesan dilarang meminta-minta di makam, kita harusnya minta kepada Allah, ya kan? Karena apa? Kalau kita meminta terhadap selain Allah, maka dia akan dihukumi dengan dikatakan syirik ya. Maka tidak boleh barang siapa yang pergi ke makam dia hanya berdoa di situ minta kepadanya hanya kepada Allah. Tidak boleh minta hanya yang kepadanya di makam, tidak boleh minta kepada jin dan juga tidak boleh minta kepada setan. Dan juga kalau bisa seperti kayak gini harus dilestarikan, harus kita jaga karena apa? Untuk mengenang sejarah-sejarah umat Islam khususnya sejarah agama Islam, dan juga jangan sampai kita semua itu dikalahkan oleh nafsu kita sehingga kita meminta-minta kekayaan, kayak minta togel dan lain-lain, itu jangan sampai gitu. Oke, terima kasih ya Gus. Iya, sama-sama. Ternyata masih saja ada manusia yang salah jalan. Semoga Tuhan memberinya hidayah. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Ya dulu, udah sampai tinggalan tidak ada kemang. Wong Islam, yang nonton kemang di rumah dijawab.